Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampere Coding. Pada video kali ini saya mau membahas tentang dashboard dari WordPress. Nah, secara default ataupun bawaan pertama kali, tampilan dashboard yang akan dapat kita lihat adalah seperti yang sedang teman-teman lihat saat ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk tampilan awalnya. Kemudian untuk bagian menu atau lebih tepatnya di bagian sidebar itu ada dashboard, kemudian sub menunya itu ada home dan updates, kemudian ada menu post, media, pages dan seterusnya. Ini kurang lebih ada 10 sampai di bagian loginizer security. Nah, loginizer security ini muncul saat pertama kali kita install si WordPress-nya melalui hosting ya ataupun Softaculous. Nanti kita bisa pilih mau kasih limit login atau tidak. Nah, itu kan pernah sudah saya berikan video tutorialnya. Jadi kalau misalnya tidak dicentang ataupun tidak diaktifkan, maka si loginizernya ini nggak akan ada tombol di sini. Nah, jadi awalnya ketika di bagian dashboard kita akan melihat tampilan seperti ini. Di bagian atas itu adalah menu yang kalau saya bisa bilang sih menu umum saja yang jarang dipakai juga. Paling nanti di bagian tombol new di sini, seperti kita ingin menambahkan post, media, page, dan user. Nah, jadi bagian kiri merupakan icon WordPress, ya isinya tentang about WordPress, kemudian WordPress.org, kemudian documentation, support, dan feedback. Kemudian di sebelahnya adalah gambar rumah beserta nama Muhazmi. Nah, Muhazmi ini merupakan nama website yang sudah kita atur ya. Nah, itu berada di bagian settings. Nah, itu kan kalau misalnya teman-teman sudah mengikuti dari awal video tentang WordPress ini, pasti udah tahu Muhazmi ini lokasinya di mana. Kemudian kalau kita arahkan, dia ada tombol visit site yang kalau saya klik maka dia akan masuk ke halaman umum ataupun halaman pengunjung yang kurang lebih seperti ini tampilannya. Kemudian di sebelahnya ada icon komentar. Jadi di sini kalau sudah ada komentar, nanti dia akan muncul bukan 0 lagi, berubah menjadi berapa jumlah komentar yang sudah dikirimkan oleh pengunjung. Kemudian ada tombol new. Nah, ada post, media, page, dan user. Post ini sebenarnya kayak menampilkan ataupun menambahkan berita, event ataupun kegiatan. Media itu di foto ataupun media-media lainnya. Kemudian page itu halaman yang nantinya page ini akan sedikit berbeda dengan post. Cuman tujuannya itu ada di bagian tersendiri. Nah, itu kan saya jelaskan di video khususnya. Kemudian user ini untuk mengelola user ataupun pengguna siapa saja yang bisa masuk ke dalam dashboard dari WordPress yang kita miliki di sini ataupun website yang kita miliki yang berbasis WordPress. Kemudian di bagian kanan ini merupakan informasi siapa yang sedang login. Jadi Howdy Muhazmi yaitu nama saya, ada username Muhazmi dan edit profile, kemudian logout yang terakhir. Di sebelah kirinya merupakan foto dari profil kita ya. Nah, ini nanti bisa diubah semua di bagian edit profile. Kemudian di bagian bawahnya dari Howdy Muhazmi itu ada screen options dan help. Screen options ini kalau kita klik itu berguna untuk menampilkan semua data-data screen elements. Jadi di bagian-bagian ada welcome to WordPress, site health status, quick draft, dan seterusnya yang di bawah sini itu sebutannya istilahnya screen elements ya. Nah, kita bisa hilangkan. Misalnya saya tidak mau menampilkan quick draft. Saya klik saja di bagian quick draft di sini, hilangkan centangnya, maka dia hilang. Kemudian WordPress events juga saya hilangkan. Welcome saya hilangkan. Kemudian add a glance mungkin saya buang juga. Kemudian activity dia hilang. Mau hilangkan site health status juga bisa, tinggal klik saja, maka di sini otomatis kosong. Cuman kalau saya pribadi saya biasa mengaktifkan site health status, activity, dan add a glance. Nah, kita bisa juga mengatur posisinya nih. Ini kan ada bagian sebuah header ya ataupun nama judul dari kolom-kolom yang ada di sini ataupun box ataupun kotak dari masing-masing namanya. Jadi ini bisa kita atur, kita klik saja. Kan kalau teman-teman lihat mouse saya ini berubah posisinya dari menjadi cuma tanda panah, kalau saya arahkan menjadi kayak menggenggam tangan. Jadi tinggal klik saja satu kali, geser kemana, misalkan ke sini, ya pindah. Activity juga begitu. Oke, mau letakkan di bawah add a glance juga bisa. Ini tinggal kita sesuaikan saja mau tampilannya seperti apa. Oke, jadi mungkin ini untuk bagian yang si screen elements. Sedangkan untuk help
Ini sih informasi yang juga sangat jarang dipakai. Jadi kalau lebih seperti ini saja, karena help ini menampilkan informasi yang mungkin teman-teman masih sedikit bingung sih, ini tujuannya untuk apa, ini untuk apa. Oke, saya minimize lagi. Kemudian di sebelah kiri ada menu post, isinya ya all post, add new, kategori tags. Nah, mungkin sedikit penjelasan di awal, kenapa tidak menggunakan bahasa Indonesia? Ya karena sih nanti si penggunaan bahasa Indonesia itu tidak mencakup ataupun secara menyeluruh di bagian halaman ataupun nanti di plugins. Jadi saran saya sih lebih enaknya itu menggunakan versi bahasa Inggris yang memang mau tidak mau kita harus pahami ini tujuannya untuk apa, ini tujuannya untuk apa. Cuman kalau sudah keseringan, udah biasa sih nanti paham sendiri tanpa perlu kita tahu artinya apa. Nah, kemudian post. Post ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa untuk mengelola konten berita ataupun event yang bisa kita masukkan ke dalamnya. Mulai dari tulisan biasa, judul, deskripsi, gambar ataupun link keluar, baik itu ke YouTube, Instagram ataupun yang lainnya. Di sini ada all post untuk menampilkan semua postingan, add new ini untuk menambahkan postingan baru ataupun post baru. Kemudian kategoris untuk mengelola kategoris dan tags. Nah, mungkin muncul pertanyaan lagi, apa sih bedanya kategoris dan tags? Nah, kategoris ini biasanya untuk memfilter sebuah postingan berdasarkan hanya satu kategori ataupun lebih. Cuman di tags ini dia lebih umum. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk ke sebuah portal berita, khususnya di bagian olahraga, itu kan kategorinya itu adalah olahraga. Sedangkan tagsnya itu bisa lebih banyak. Misalkan berita tentang sepak bola Indonesia memenangi kejuaraan di mana misalkan. Nah, itu nanti di bagian tags itu bisa kita masukkan sepak bola Indonesia, kemudian itu tags pertama. Tags keduanya adalah misalnya kita buat sepak bola Indonesia memenangkan kejuaraan. Nah, nanti kan di setiap tags itu bisa diklik dan nantinya ketika itu diklik menampilkan semua berita yang mengandung tags yang sudah kita pilih tadi. Oke, mungkin akan lebih jelasnya kalau sudah kita praktek ya, lebih mendetail bagaimana cara penggunaan si tags dan kategori sini. Oke, kemudian media, library dan add new. Library ini untuk melihat isi dari semua library ataupun foto yang ada di dalam website kita. Sedangkan add new untuk menambahkannya. Pages, ada all pages dan add new. Nah, seperti yang sudah saya bilang di awal, ada perbedaan antara post dan si pages. Nah, kalau dari yang versi yang saya pahami dari si WordPress ini, kalau dia bagian pages itu nanti kita bisa mengkhususkan sebuah halaman. Nah, di bagian-bagian plugin tertentu juga itu lebih cenderung menggunakan pages dibandingkan post. Contohnya salah satunya adalah Elementor. Nah, di bagian pages itu bisa kita setting lebih fleksibel dibanding menggunakan post. Mungkin itu ada videonya tersendiri yang mungkin suatu saat bisa saya buatkan untuk menggunakan perbedaan dari memudahkan perbedaan dari pages dan post. Oke, kemudian comments ini untuk mengelola komentar, appearance ini untuk mengelola tampilan, baik itu tema, customize ini untuk mengcustomize ataupun mengubah tampilan dari masing-masing tampilan si website kita. Widgets ini untuk mengelola widgets yang ada di dalam body website kita. Menus untuk mengelola menu, background ini untuk mengatur background. Kemudian theme editor ini untuk mengelola tema dari yang kita pakai pada website kita ya. Cuman ini lebih expert sih kalau di bagian theme editor ini. Kemudian plugins, install plugins untuk melihat isi plugins yang kita install. Add new untuk menambahkan yang baru. Plugin editor untuk mengelola ataupun mengedit plugin yang sudah ada. User ini untuk mengelola user, isinya all user dan add new. Dan yang terakhir adalah profile ataupun profil kita sendiri. Tools, isinya adalah available tools untuk melihat tools apa saja yang disediakan oleh WordPress. Kemudian import untuk mengimport data-data, baik itu dari luar, contohnya dari Blogger, itu bisa kita ambil ataupun kita masukkan postingan-postingannya ke dalam WordPress. Export untuk membackup.
Jadi sedikit mirip sih dengan untuk backup, yaitu si export ini. Cuma nanti untuk backup itu ada plugin tersendiri yang lebih powerful dibanding bawaan menggunakan si export ini. Kemudian selanjutnya adalah site health untuk mengetahui seberapa sehat situs kita. Sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini pada bagian dashboard itu udah ada ya keterangan good seperti ini, yaitu site health status. Jadi bisa dilihat dari sini atau di bagian tools site health untuk lebih detail. Kemudian ekspor personal data ini untuk mengekspor data personal kita, erase ini untuk menghapusnya. Oke. Settings, ada general, writing, reading, discussions, media, permaling, dan privasi. Nanti akan saya coba jelaskan satu persatu ketika masuk di bagian settingsnya. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk halaman dashboard secara umum. Nanti pada bagian-bagian tertentu seperti post, tampilan all post bagaimana, tampilan admin bagaimana, itu ada videonya tersendiri. Jadi semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.